Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, untuk pertemuan pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita absensi terlebih dahulu. Radia Tunisa, Hadir. Surya, Hadir. Tasya. Hadir. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita saling interaksi terlebih dahulu. Bagaimana kabar siswa-siswi pada pertemuan kali ini? Baik. Oke, dan sebelum kita memasuki materi, sudah saya share terlebih dahulu di grup WA. Apakah sudah dibaca? Dah. Oke. Baiklah, kalau begitu kita akan memasuki ke materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Makna demokrasi sendiri atau demokrasi, sebagaimana yang kita ketahui, kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Memasuki klasifikasi demokrasi. Berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi formal. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, untuk demokrasi material yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Sampai sejauh ini, siswa-siswi sudah memahami? Lanjut. Demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi gabungan. Sebagian besar karena Indonesia itu menganut sistem demokrasi karena negara Indonesia adalah negara-negara non-blok, dalam artian tidak berpihak pada negara manapun dan berpartisipasi dalam pemecahan konflik antara suatu negara dengan negara yang lainnya. Sampai sini sudah dipahami? Paham. Oke, baiklah, saya lanjutkan ke berdasarkan ideologi.
Demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintah terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Karena apa? Kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Kemudian, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Dalam artian, kelas sosial ini yang ditujunya itu tidak peduli. Baik si A itu dari kalangan atas dan si B dari kalangan bawah, semua setara. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Prinsip-prinsip demokrasi. 1. Menyelesaikan dengan damai dan secara melembaga. Kemudian menjalin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Poin selanjutnya, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Kemudian membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang dimana kekerasan ini diminimalisir sehingga tidak ada kekerasan sama sekali. Nah, untuk selanjutnya, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman seperti negara Indonesia yang sekarang kita menjadi warga negara Indonesia yang dimana banyak suku, bangsa, ras, agama, yang dimana itu menjadi keunikan secara Indonesia memiliki ciri khas, ragam budaya, agama, suku, ras, dan terakhir menjalin tegaknya keadilan. Keadilan sendiri ini mencakup dalam hal seperti keadilan untuk ibu dan anak, untuk perempuan dan anak, seperti itu. Keadilan dalam artian hak dan kewajiban kita sebagai warga negara seperti apa, serta untuk mendapatkan keadilannya seperti apa ketika kita telah menjalankan kewajiban, barulah keadilan itu muncul. Sampai di sini tentang prinsip-prinsip demokrasi, apakah sudah dipahami? Paham. Baik, saya lanjutkan ke prinsip demokrasi di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi dengan demokrasi Pancasila. Tunggu sebentar. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal itu telah dipraktekkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia yang menerapkan musyawarah mufakat. Dalam artian musyawarah mufakat ini di mana segala sesuatu diselesaikan secara musyawarah atau berunding dan gotong royong, yang di mana Indonesia itu terkenal dengan gotong royongnya dalam menyelesaikan masalah-masalah. Semua baik dalam segi apapun, Indonesia itu sangat condong dikenal dengan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia itu sangat terkenal dengan musyawarah mufakat, gotong royong dalam segi bahu-membahu, kerja bakti, dan sebagainya. Dari pembahasan tentang prinsip demokrasi di Indonesia, sudah dipahami oleh siswa-siswi? Paham.
Baik, akan saya lanjutkan ke periodisasi perkembangan Pancasila. Yang dimana di sini tertera di Orde Lama tahun 1945 hingga tahun 1966. Pada masa Orde Lama, Indonesia menjalani proses peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Saat itu adalah proses pencarian penerapan bentuk Pancasila. Orde Lama terjadi pada 3 periode yang berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950, periode 1950 hingga 1959, serta periode 1959 hingga 1966. Oke, di tahun 1945 hingga tahun 1950, Indonesia sebagai negara peralihan dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka, menjalani proses adaptasi penerapan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Beberapa masyarakat ada yang setuju dan sebagian merasa keberatan karena pada posisi saat itu Indonesia itu baru beradaptasi dengan trauma dari penjajahan di masa lalu. Banyak yang belum memahami tentang konsep-konsep yang sedang Indonesia bangun demi kemajuan masyarakat sendiri. Kemudian tahun 1950 hingga 1959, sistem demokrasi berhasil diterapkan melalui pemilu 1955 yang dilakukan untuk memilih anggota konstituante. Akan tetapi, anggota yang terpilih tidak dapat menyusun undang-undang seperti yang diharapkan, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 sebagai untuk membubarkan konstitusi. Dalam artian di sini kan ditulisnya konstituante, yang secara normalnya dan sekarang disebut konstitusi, dan membatalkan UUD. Dulu itu sebenarnya bukan UUD tapi UUDS 1950 menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode 1959 hingga 1966, Soekarno selaku presiden mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem demokrasi terpimpin. Selain itu, presiden memperluas peran militer dalam unsur politik dengan menggabungkan Polri dan TNI menjadi ABRI, yang dimana ABRI itu kepanjangan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, pada poin periodisasi perkembangan Pancasila di Orde Lama, apakah sudah dipahami oleh siswa dan siswi? Paham. Ya, baiklah, akan saya lanjutkan ke Orde Baru tahun 1966 hingga tahun 1998. Orde Baru dimulai dengan naiknya Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno yang pada tanggal 22 Februari 1960. Awal Orde Baru, Presiden Soeharto harus mengatasi kekacauan yang ada di Indonesia serta melakukan beberapa upaya pemulihan, yaitu rencana pembangunan 5 tahun yang dipersingkat secara repelita. Kemudian dengan membentuk kabinet politik pembangunan 5 tahun. Kemudian diadakannya pemilu. Dan poin selanjutnya, pembinaan pendidikan pelaksanaan pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Dan poin selanjutnya, pemerataan pembangunan. Selama menjalankan pemerintahan, beberapa masalah yang timbul dan memicu demonstrasi yang terjadi pada tanggal 13 sampai 14 Mei tahun 1998 diantaranya adalah maraknya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan selanjutnya, hak menyatakan pendapat yang dibatasi.
yang dimana aspirasi rakyat itu dibungkam. Kemudian hak menyatakan pendapat sudah dibatasi nih. Berarti masyarakat itu tidak diperkenankan untuk mengemukakan pendapatnya. Oke, dan poin ketiga, peran ganda, duifungsi ABRI, yang dimana ABRI ini kan dibentuk oleh Insinyur Soekarno dan diperkuat lagi pada masa Orde Baru, yang dimana peran ganda ini, fungsi ABRI selain mengamankan negara Indonesia juga langsung mengamankan wilayah-wilayah yang mengalami selisih paham seperti di daerah A kurang setuju dengan kepemimpinan Presiden Soeharto, maka akan dibantah langsung dalam artian diberi sanksi berupa baik secara teguran maupun secara teguran misi. Saat itu akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat menjadi presiden ya selama 30 tahun lamanya. Dengan demikian berakhir pula masa Orde Baru. Oke, sampai di sini sudah pahami? Masih bisa dilanjut? Masih bisa dilanjut? Oke. Masih. Baiklah, akan saya lanjutkan ke era reformasi tahun 1998 hingga saat ini. Era reformasi dimulai dengan pergantian Presiden Soeharto ke B.J. Habibie yang mulanya berperan sebagai wakil presiden. Kepemimpinan tersebut dimanfaatkan mereformasi segala tatanan pemerintahan terdahulu. Langkah-langkah yang diambil oleh Habibie yaitu membentuk Kabinet Reformasi pada tanggal 22 Mei tahun 1998. Nah, poin kedua, memperbaiki sistem ekonomi dengan menaikkan nilai tukar rupiah dan rekonstruksi perekonomian nasional. Ketiga, mereformasi bidang politik. Dan selanjutnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. Nah, di sini pendapat rakyat itu boleh dikeluarkan, dalam arti aspirasi rakyat itu dapat dikeluarkan kepada pemerintah. Kemudian menyelesaikan masalah duifungsi ABRI dan mereformasi bidang hukum serta mengadakan sidang istimewa MPR untuk membuat ketetapan baru. Sampai di sini sudah dipahami? Paham. Baiklah. Halo. Ya, untuk pembahasan di pertemuan kali ini tentang sistem dan dinamika sudah saya jelaskan, serta periodisasi juga sudah saya jelaskan. Oke, dan sampai menit dan jam saat ini sudah terpikirkan belum atau sudah memahami sedikit demi sedikit? Coba kameranya dibuka sebentar, Surya.
Oke, baiklah. Untuk tugas kelompok ya akan diumumkan di grup WA yang dimana akan dibagi secara kelompok diskusi serta untuk pemahaman yang lebih lanjut akan diadakannya tugas kelompok yang dimana tugas kelompok ini mencakup pemahaman siswa-siswa dan siswi Oh, itu seperti apa serta letak kurang pahamnya di mana serta apa yang benar-benar harus dibahas lagi. lag. Dan Sinyalnya lag. oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Serta sangat banyak sekali yang bisa kita ambil pada pembelajaran kali ini yang dimana kita mengetahui sistem dan dinamikanya demokrasi Indonesia seperti apa, kemudian letak dari masa Orde Baru, Orde Lama, hingga reformasi, kita mengetahui semua dari era kepemimpinan Presiden Insinyur Soekarno hingga tingkat kepemimpinan, kepresidenan hingga saat ini. Sampai di sini sudah dipahami belum kira-kira? Ya, gitu. Insya Allah paham. Iya, iya. Dan apa gitu yang bisa kalian ambil dari pertemuan kita kali ini? Apa ya? Tentang ini, tentang yang penjelasan tadi. Iya, Ya, tahu. Kali ini saya mau nanya itu. Nisa ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang kurang paham dari penjelasan saya? Cukup jelas? Untuk Surya sendiri sudah jelas? Oke, baiklah. Dikarenakan waktu yang terbatas juga serta saya akan membuatkan tugas nanti yang dimana akan saya share di grup WA dikarenakan materi ini guna untuk mengembangkan pemikiran siswa-siswa dan siswi-siswi juga dalam materi demokrasi serta periodisasi demokrasi Indonesia seperti apa yang dimana nanti tugas kelompok ini akan saya bagikan dalam beberapa kelompok untuk mengulas kembali di pertemuan selanjutnya. Dan ada yang mau ditanyakan sebelum pembelajaran ditutup? Enggak. Baiklah. Sebelum pembelajaran tertutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, dan sebelum menutup pembelajaran kita pada kali ini, alangkah baiknya saya absen kembali terlebih dahulu ya. Surya, Hadir. Radiatun Nisa, Radiatun Nisa. Gimana dari Oke. tadi? Tetap menjalankan protokol kesehatan selayaknya
yang tetap yang diajukan oleh pemerintah yaitu tetap jaga jarak dan pakai masker serta tidak keluar dalam area rumah kecuali memang sangat-sangat urgent itu, sangat-sangat penting. Untuk tugas akan saya share di grup dan serta akan kita diskusikan kembali lewat grup WA, yang dimana diskusi itu akan kita sharing-sharing, yang dimana sharing tersebut akan menambahkan wawasan kita dalam pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.